Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bagian kedua ya dari materi kita tentang dinamika pemerintahan kolonial di Nusantara. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap fokus, tetap ada gairah untuk belajar ya. Meskipun sama saya dan kalian juga mungkin sama-sama udah kangen pengen belajar di sekolah, di kelas, bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya, tapi mau gimana lagi ya, kondisinya masih seperti ini. Berarti kita akan masih lanjut melaksanakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh secara online dengan menggunakan media video, gambar dan lain sebagainya. Nah, kita akan lanjutkan bagian kedua ya. Kita udah sampai bagaimana seorang Napoleon Bonaparte ini mempercayakan Belanda kepada kerabatnya ya, yaitu Louis Napoleon. Kemudian Louis Napoleon ini mengutus seorang Belanda yaitu Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Nusantara. Ya, ceritanya VOC udah bangkrut, Belanda ini dijajah Perancis, otomatis wilayah jajahan Belanda pun dikuasai oleh Perancis. Semuanya Perancis yang take control ya atas semua jajahan dari Belanda termasuk Nusantara. Nah, Louis Napoleon ini kemudian mengutus Herman Willem Daendels ya, Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Lalu apa tugas gubernur jenderal Herman Willem Daendels di Hindia Belanda? Yang pertama adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Jadi Pulau Jawa, pulau yang sangat sentral, terutama dilengkapi oleh kota Batavia ya, yang sekarang Jakarta sebagai pusat pemerintahan, diperebutkan oleh Inggris juga. Jadi Inggris itu ingin sekali menguasai Nusantara, terutama adalah yang paling pentingnya menguasai Pulau Jawa. Maka kemudian Herman Willem Daendels ini mengesampingkan tentang ekonomi. Tugas utama dia adalah bagaimana caranya Jawa yang merupakan jajahan Belanda ini jangan sampai jatuh ke tangan Inggris, jangan sampai dikuasai oleh Inggris ya. Jadi itu tugas yang pertama Herman Willem Daendels, mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak jatuh ke tangan Inggris. Lalu apa yang harus dia lakukan supaya Pulau Jawa ini kuat dan tidak akan mudah jatuh ke tangan Inggris kalau nanti diserang oleh Inggris? Memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Juga yang ketiga baru memperbaiki kehidupan sosial ekonomi. Ya, ini adalah tugas Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Bisa dilihat ya, jabatannya adalah Gubernur Jenderal, berarti memegang kekuasaan politik sebagai gubernur dan juga menguasai militer yang diasosiasikan dengan jabatan jenderal. Nah, kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kita lanjut ya, slide berikutnya. Daendels ini membangun benteng-benteng pertahanan baru. Jadi mainnya defensif ya, bertahan. Kalau nanti ada Inggris yang menyerang, jadi mainnya defensif, bertahan. Membangun benteng-benteng pertahanan baru. Menambah jumlah tentara yang asalnya 4.000 menjadi 18.000. Ya, ini masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan yang berjarak 1.100 km. Nah, ini adalah peta yang memberikan gambaran tentang jalan raya pos yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Bisa kita lihat ya, pembangunan jalan ini dari Anyer, dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Ya, jalan
yang menghubungkan kota-kota daerah-daerah penting di Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk memudahkan logistik militer, ya, memudahkan transportasi Pulau Jawa dan lain sebagainya. Ini yang dibangun oleh Denles. Ya, jadi proyeknya adalah proyek besar Jalan Raya Pos untuk memudahkan logistik di Pulau Jawa. Nah, nanti kalian akan melihat ya di Google Classroom ini, nanti saya akan share video tentang bagaimana Denles berkuasa di Jawa. Kita akan lihat ya, atau nanti kalian akan melihat di video itu akan menjelaskan secara ya lebih rinci ya tentang pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Denles. Ya. Ini ya kebijakan Denles dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kebijakan politik ekonomi Denles. Dia menaklukkan Kesultanan Surakarta, Yogyakarta, Banten, dan Cirebon. Jadi daerah-daerah kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa oleh dia ditaklukkan. Alasannya karena eh, kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan ini tidak setuju dengan ide Denles. Ketika tidak setuju dengan ide Denles, kemudian diserang. Misalkan Denles ini menempatkan yang namanya minister ya di kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Minister ini adalah perwakilan Raja Belanda. Yang minister ini melanggar tata krama sopan santun kerajaan. Jadi pengen sama dianggap sebagai raja ya. Jadi kayak nggak sopan gitu ya. Dia menjadi pemimpin di rumah tangga orang lain. Namanya minister ini. Jadi minister ini ada di kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Orang-orangnya Denles dan mereka itu melanggar tata krama sopan santun kerajaan dan kesultanan. Akhirnya banyak kerajaan di Indonesia yang melawan, tapi kemudian tidak mampu menaklukkan Herman Willem Denles dan bala tentaranya. Lalu memberlakukan kerja wajib Verpflichtdiensten dan pajak hasil bumi, ya, Verpflichtleverantie. Jadi kerja wajib, ada juga kerja paksa, Rodi. Kerja paksa untuk membangun jalan proyeknya Denles itu ya, Jalan Raya Pos. Ini yang dilakukan oleh Denles. Kemudian pajak hasil bumi. Jadi petani di kawasan Jawa dan mungkin di seluruh Nusantara pada masa itu yang dikuasai oleh Belanda harus menyerahkan pajak hasil bumi. Ya, hasil tani tanam mereka. Lalu Denles ini mengobral tanah pada pengusaha lokal maupun asing. Jadi tanah-tanah yang ada di Pulau Jawa, lahan-lahan yang produktif, lahan yang subur, malah dijual ke pengusaha lokal maupun pengusaha asing yang orang kaya itu jadi tuan tanah ya. Jadi dijual ke tuan tanah. Sayang sekali hal seperti ini masih terjadi ya, masih terjadi di zaman sekarang. Kalau ini terjadi di zaman penjajahan mah ya wajar aja ya. Si penjajah ini nggak peduli ini mau tanah milik orang Indonesia ke, ini mau tanah budaya, tanah keramat, tanah yang dilindungi oleh masyarakat sekitar, dia nggak peduli, dia jual semua tanah-tanah produktif itu ke orang lain ya, karena memang ya pola pikirnya penjajah. Tapi sayang sekali ya di zaman sekarang lahan-lahan produktif di Indonesia itu ada juga yang kemudian diperjualbelikan kepada investor asing. Jadi pemiliknya adalah orang asing, orang Indonesia hanya jadi buruh taninya yang kesejahteraannya di bawah garis kesejahteraan. Ya, itu masih terjadi di hari ini. Sayang sekali ya meskipun kita udah merdeka tapi polanya masih pemimpin kita itu masih pola penjajah. Ya, mengombral sumber daya alam kita semurah-murahnya. Lalu Denles ini
Bupati diangkat menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda untuk menekan praktek korupsi. Jadi bupati zaman penjajahan Belanda itu, para bupati ini suka korupsi. Lalu Daniels ini kesal karena uang negara ini dirampok oleh bupati-bupati ini. Akhirnya bupati ini dijadikan pegawai pemerintah ya, kayak PNS gitu ya, supaya mereka ini nggak korupsi lagi, dikasih gaji tetap, dikasih bonus. Kalau zaman dulu, zaman penjajahan Belanda itu bonusnya adalah tanah yang luas ya. Jadi bupati ini banyak yang jadi tuan-tuan tanah. Tapi mirisnya bupati zaman penjajahan Belanda itu korupsi, zaman sekarang juga banyak ya kepala-kepala daerah yang korupsi. Bahkan tingkat gubernur yang jadi pemimpin provinsi pun banyak yang korupsi. Jadi meskipun kita udah merdeka, perilaku zaman penjajahan masih aja ada ya berkembang. Lalu Danles membentuk 3 peradilan. Peradilan orang Eropa, peradilan untuk orang Timur asing, ya untuk orang Arab, orang Tiongkok, dan lain-lain, dan juga peradilan untuk warga lokal atau pribumi. Ini yang jadi kebijakan politik ekonomi Danles. Nah, ini patung Danles, dan mungkin kalian tahu ya, patung ini yang jadi ikon di salah satu daerah di Jawa Barat. Nanti di video yang akan saya share kalian akan dapat penjelasannya. Tahu ya ini daerah mana? Bila ada yang menjawab daerah Sumedang berarti betul ya, Danles dan Pangeran Cornell berjabat tangan. Danles memberikan tangan kanan untuk mau berjabat tangan, tapi Pangeran Cornell membalasnya dengan tangan kiri ya, sebagai bentuk tidak hormat kepada Danles. Karena Pangeran Cornell ini prihatin ya, banyak warga Sumedang yang jadi korban kerja rodi atau kerja paksa dalam proyek pembangunan jalan raya posnya Herman Willem Danles. Nah ini ya kebijakan politik ekonomi Danles selama dia berkuasa. Kita lanjut bagian terakhir. Danles ini memiliki hubungan yang buruk dengan raja-raja Jawa. Danles pun akhirnya dipanggil pulang ke Belanda pada tahun 1816 ya. Jadi orang-orang di Belanda ini yang dipegang oleh Prancis ini, Louis Napoleon yang ada di Belanda ini, mendengar ya bahwa Danles ini sebagai gubernur jenderal punya hubungan yang kurang baik dengan raja-raja lokal. Akhirnya dia dipanggil pulang pada tahun 1811. Pengganti Danles adalah Gubernur Jenderal Jan Willem Jensen. Nah ini yang ditugaskan berikutnya untuk memegang Pulau Jawa supaya tidak bisa dikuasai oleh Inggris ya. Gubernur Jenderal Jan Willem Jensen untuk menggantikan Danles. Tapi sayangnya apa yang ditugaskan kepada Jan Willem Jensen tidak bisa dilaksanakan secara penuh, secara full, tidak tercapai. Pada masa pemerintahan Jensen inilah Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris melalui perjanjian Tuntang di Jawa Tengah pada tahun 1811. Jadi, Danles dipanggil pulang ke Belanda digantikan oleh Jan Willem Jensen. Ternyata Jan Willem Jensen tidak bisa mempertahankan Pulau Jawa. Akhirnya Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811. Dan pada bagian berikutnya kita akan membahas imperialisme dan kolonialisme Inggris di Indonesia. Ya, hari ini sampai sini dulu. Silakan dipahami videonya, buka berkali-kali, silakan tulis di buku tulisnya masing-masing. Jangan dulu ada yang mengumpulkan hasil catatannya. Hari ini sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.